Cover depannya, Wanda. Iya, sebentar, Bu. Apakah sudah terlihat? Oke, Vidi, sudah Pak terlihat. Dik-Dik. Judulnya mana ya? Judulnya ini, Bu, analisis. Enggak, ya cover. Maksud saya judulnya. Ini, Bu, udah Oke. terlihat belum ya, Bu? Udah. Oke, izin bisa dimulai aja nih. Ayo, Pak Sparta, Silakan. Pak Dik-Dik lagi di perjalanan. Oke, saya buka aja ya. Iya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Em, Selamat siang Bapak Dr. Sparta, Pak Dik-Dik, dan terutama untuk mahasiswa atas nama Wanda Cantika Putri Indriani yang akan mempresentasikan hasil penelitiannya sebagai syarat untuk lulus strata 1 di STI Indonesia Banking School dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan. Kepada Wanda dipersilahkan untuk mempresentasikan, jangan terlalu lama ya, 10 menit aja. Sebelumnya disampaikan apa aja revisi-revisi yang sudah dilakukan dari catatan Sempro sebelumnya. Apabila ada dari hasil akhir atau berkas draft skripsi yang full ini ada perbaikan, tolong disampaikan juga gitu ya. Baik. Kepada Wanda dipersilahkan sebelumnya untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, baik Bu Vidi. Ini saya langsung lanjutkan presentasinya ya, Bu. Sebelumnya, silakan. terima kasih kepada para dosen pembimbing saya, Bapak Sparta, dan juga para dosen penguji saya, yaitu Ibu Vidi dan Bapak Dik-Dik. Izinkan saya untuk menyampaikan presentasi skripsi yang telah saya lakukan penelitian dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan perusahaan, studi pada perusahaan manufaktur sektor industri, barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2023. Baik, di sini materi yang dikoreksi dari Sempro sebelumnya, yaitu yang pertama mengubah tahun penelitian menjadi 2019 sampai 2023, itu ada di bagian judul skripsi. Yang kedua, memperbaiki bagian landasan teori, yaitu mengganti dengan agensi teori, itu ada di bab 2. Bab ketiga, menghapus bagian penyebab likuidasi, itu ada di bab 2. Yang keempat, menggunakan POJK terbaru, itu ada di bab 1. Yang kelima, menambahkan surat pemberitahuan dari Bursa Efek Indonesia sesuai tahun penelitian. Lalu di sini bab 4 untuk uji statistik deskriptif. Jadi uji analisis deskriptif ini dilakukan untuk menganalisis data melalui penggambaran data distribusi frekuensi variabel dependen dan independen yang diukur melalui nilai rata-rata, nilai minimum, maksimum, dan standar defisiasi. Dilihat dari tabel hasil uji statistik deskriptif, terdapat total sampel sebanyak 150 data. Lalu untuk yang pertama, nilai leverage dari leverage yang diukur menggunakan rasio DER memiliki nilai minimum sebesar 0,088. Nilai maksimumnya di 3,275 dan nilai rata-ratanya 0,983 dan juga standar defisiasi sebesar 0,695.
Hasil ini dapat diartikan bahwa dari 150 data sampel variabel leverage, nilai terendahnya ada di PT Campina Ice Cream Industry atau CAMP di tahun 2023 sebesar 8,8 dan nilai tertinggi didapat di PT Sreya Sewu Indonesia Tbk pada tahun 2022 dengan nilai reference-nya sebesar 327,5. Lalu untuk nilai rata-rata reference-nya di tahun 2019 sampai 2023 itu sebesar 8,3%, yang dimana angka ini standar deviasi pada variabel leverage-nya itu sebesar 0,695 yang dimana angka ini lebih kecil dari nilai rata-rata sehingga menunjukkan data terdistribusi dengan merata. Lalu yang kedua, Bentar, Wanda. iya Bu, Ini kamu langsung ke bab 4 ya? iya Bu, Kok nggak dari bab 1 ya? iya Bu. Iya, karena saya sendiri pun biasanya dari bab 1 itu di review lagi, tapi nggak terlalu detail. Nah, apalagi saya ini baru baru ini sempro kan sebelumnya kamu juga nggak sama saya ya. Iya iya Bu betul. Jadi saya nggak tahu kronologisnya juga gitu. Oke baik sebentar Bu. Dari yang udah-udah itu eh, ya masih dicantumkan lah ininya bab 1 bab 2-nya. Iya sebentar Bu. Apakah sudah terlihat Bu? Di slide-nya masih uji statistik deskriptif. Oke sebentar Bu. Untuk sekarang apakah sudah terlihat Bu Vidi? Udah. Oke. Oke, udah. Baik. Baik, sebelumnya mohon maaf sekali ya Bu, ada terlewat di bagian bab 1, bab 2, bab 3-nya. Di sini saya ingin mengungkapkan untuk latar belakangnya. Jadi pada tahun 2020 terjadi kasus COVID-19 yang masuk di Indonesia gitu. Jadi pandemi COVID ini berdampak terhadap semua sektor kehidupan, salah satunya sektor barang konsumsi. Selain itu, dampak lainnya adalah OJK mengeluarkan kebijakan relaksasi waktu penyampaian laporan keuangan dengan memberikan perpanjangan batas waktu pengumpulan laporan keuangan yang dimana seharusnya disampaikan tidak lebih dari akhir bulan ketiga diundur menjadi akhir bulan kelima. Di sini saya lampirkan juga untuk surat edarannya dari yang saya ambil dari Bursa Efek Indonesia. Yang pertama itu di tahun 2020 di tahun 2019 terdapat 63 perusahaan yang belum melaporkan laporan keuangannya. Lalu untuk di tahun 2020 sejumlah 88 perusahaan yang belum melaporkan laporan keuangannya. Lalu di tahun 2021 terdapat 91 perusahaan yang belum melaporkan laporan keuangannya. Di tahun 2022 juga eh, terdapat sejumlah 21 perusahaan yang belum melaporkan laporan keuangannya. Lalu di tahun 2021 terdapat 137 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan pengumumannya. Lalu ini rumusan masalah saya. Yang pertama, apakah leverage berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan? Yang kedua,
apakah likuidasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan? Yang ketiga, apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan? Yang keempat, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan? Lalu di sini untuk pembatasan masalahnya, saya itu hanya menguji, rasio leverage, likuiditas, umur perusahaan, dan ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2023. Lalu, untuk tujuan penelitiannya, ini untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh umur perusahaan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Yang keempat, menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Lalu untuk manfaatnya, ada manfaat teoritis dan praktis. Untuk teorisnya itu bagi akademisi, lalu untuk praktisnya bagi Bursa Efek Indonesia, pemerintah, dan juga perusahaan sektor industri barang konsumsi. Lalu di sini untuk landasan teorinya, saya menggunakan yang pertama ada agensi teori, yang kedua ketepatan waktu, yang ketiga leverage, yang keempat likuiditas, yang kelima ukuran perusahaan, dan yang terakhir ukuran perusahaan. Lalu ini kerangka berpikirnya, untuk X1-nya ada di leverage, X2-nya likuiditas, X3 umur perusahaan, X4 ukuran perusahaan, dan variabel dependennya, yaitu Y, ada di ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Berikut adalah hipotesis penelitian. Yang pertama, hipotesis pertama yaitu leverage memiliki pengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Yang kedua, likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Yang ketiga, umur perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Yang keempat, ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Lalu di sini untuk bab 3 saya ada pertama objek penelitiannya perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2023. Untuk desain penelitiannya menggunakan pendekatan kasualitas. Lalu untuk populasi dan sampelnya ini dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2023. Tekniknya menggunakan teknik purposive sampling, dan juga untuk jenis datanya itu berasal dari data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui dokumentasi. Lalu ini untuk operational variabelnya, leverage-nya saya menggunakan DER, lalu untuk likuiditasnya menggunakan current ratio, umur perusahaan itu dari selisih umur tahun penelitian dikurangi oleh tahun listed, lalu ukuran perusahaan saya menggunakan LEN total asset. Lalu untuk ketepatan waktunya saya menggunakan kode dummy, di mana kode 1 untuk perusahaan tepat waktu dan kode 0 untuk perusahaan yang tidak tepat waktu. Lalu di sini untuk persamaan regresi logistiknya adalah LEN TL dibagi 1/TL IT sama dengan beta 0 dibagi delta 1 DER plus delta 2 current ratio plus 3 edge plus 4 size. Lalu untuk mengujinya menggunakan overall model fit, goodness of fit, classification plot, sama Nagel Karkas R square. Lalu untuk pengujian hipotesisnya menggunakan uji parsial. Oke. Itu untuk bagian bab 1 sampai bab 3-nya Bu Vidi. Saya lanjut ke bab 4-nya ya, Bu. Oke, Oke. Jadi, melanjuti yang tadi, untuk variabel leverage-nya sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini untuk likuiditasnya, untuk minimumnya di 0,060, maksimumnya di 10,250, mediannya di 2,194, dan juga standard deviation-nya di 1,796. Di sini terlihat untuk nilai terendahnya di Bakri Sumantara
Plantation sebesar 6%, untuk nilai tertingginya di Mendem Indonesia sebesar 102,5, untuk nilai rata-ratanya itu sebesar 219,4%. Di sini standar defisiasi likuiditasnya sebesar 1,796 yang di mana angka ini lebih kecil dari nilai rata-rata sehingga menunjukkan data terdistribusi dengan merata. Lalu untuk variabel umur perusahaan, untuk minimumnya ada di 1, di maksimalnya ada di 0,42, untuk rata-ratanya ada di 21,94. Untuk umur perusahaan sebesar 1 itu ada di Garuda Food Putra Putri Jaya dan juga Putra Mahkota Group Tbk, yang itu baru tercatat di Bursa Efek Indonesia di tahun 2019. Untuk yang maksimumnya ada di 42 tahun, yaitu Multibintang Indonesia. Standar defisiasi dan variabel umum perusahaan sebesar 10,465, yang mana angka ini lebih kecil dari min sehingga menunjukkan data terdistribusi dengan merata. Lalu untuk ukuran perusahaan, itu nilai minimumnya di 6,712, ada di perusahaan Aksara Wira Internasional. Lalu untuk nilai tertingginya di 30,804 ada di perusahaan Mayora Indonesia. Lalu untuk rata-ratanya itu sebesar 21,712. Standar defisiasinya pada variabel ini adalah 6,086, yang dimana angka ini lebih kecil dari nilai min sehingga menunjukkan data terdistribusi dengan merata. Lalu di sini untuk ketepatan waktu, untuk minimumnya 0 dan maksimumnya 1. Yaitu artinya terdapat 12 data atau sebesar 8% perusahaan yang tidak tepat waktu dan juga terdapat 138 perusahaan atau sebesar 92% yang tepat waktu di tahun 2019 sampai 2023. Lalu ini untuk masuk ke analisis registry logistiknya untuk uji overall model fit. Di sini blok satunya di sini total dari 2 log likelihood awalnya itu ada di 91,590, lalu di minus 2 log likelihood akhirnya di 70,633. Artinya di sini ada penurunan sebesar 20,957, yang artinya penurunan nilai menunjukkan model yang dihipotesiskan sesuai dengan data atau baik. Lalu yang kedua ada uji Godtness fit, yang dimana hasil chi-square-nya adalah 11,53 dengan nilai signifikan Hosmer and Lemeshow sebesar 0,172. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,172, lebih besar dari 0,05. Jadi kesimpulannya adalah model ini dapat diterima karena cocok dengan data observasinya sehingga H0 dapat diterima. Lalu di sini selanjutnya ada uji classification plot, yang dimana hasil prediksi menggunakan regresi sebesar 100%. Hasil ini menyatakan bahwa terdapat 138 perusahaan yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan dari total 150 sampel. Sementara sebanyak 12 perusahaan yang menunjukkan ketidaktepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Jadi menunjukkan persentase sebesar 92% sehingga menimbulkan bahwa model regresi logistik fit dengan data. Lalu selanjutnya untuk uji Nagelkerke R-square, ini hasilnya sebesar 0,194 atau 19%. Artinya adalah variabel independen berupa leverage atau DER, likuiditas atau current ratio, umur perusahaan, dan ukuran perusahaan dapat menjelaskan variabel ketepatan waktu perusahaan dalam penyampaian laporan keuangan.
Sedangkan untuk sisanya di 80,6% dijelaskan faktor-faktor lain di luar dari penelitian. Di antaranya adalah profitabilitas, struktur kepemilikan, atau reputasi reputasi kantor akuntan publik. Lalu di sini untuk model untuk uji hipotesisnya menggunakan uji parsial. Untuk hipotesis satunya nilai signifikan sebesar 0,0371 lebih kecil daripada 0,05. Nilai koefisien regresinya sebesar minus 0,993, yang artinya adalah hipotesis pertama diterima. Lalu untuk hipotesis kedua, nilai signifikan sebesar 0,008 lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresinya sebesar minus 0,480, yang artinya hipotesis 2 ditolak. Untuk hipotesis yang ketiga, nilai signifikansinya adalah 0,224, lebih besar dari 0,05, lalu nilai koefisien regresinya sebesar 0,042, yang artinya hipotesis ketiga ditolak. Hipotesis yang keempat, nilai signifikansinya 0,471, lebih besar dari 0,05, nilai koefisien regresinya minus 0,005, yang artinya hipotesis 4 ditolak. Lalu di sini terdapat pembahasan hasil penelitian. Yang pertama untuk leverage. Leverage menunjukkan pengaruh negatif secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Semakin tinggi leverage-nya, maka ketepatan waktu pelaporan keuangannya akan menurun karena lebih banyak hutangnya. Likuiditas memiliki pengaruh negatif secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Perusahaan dengan likuiditas tinggi tidak merasakan urgensi untuk segera menyelesaikan laporan keuangan, sehingga bisa menyebabkan keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Lalu yang ketiga, untuk umur perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu perusahaan dalam penyampaian laporan keuangan. Umur perusahaan bukanlah faktor penentu dalam ketepatan waktu. Dalam sisi teknologi, perusahaan dengan umur lebih baru, meskipun kurang berpengalaman, mungkin dapat menggunakan sistem yang lebih modern. Lalu yang keempat, untuk ukuran perusahaan, tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Baik perusahaan besar maupun kecil memiliki kemungkinan yang sama untuk melaporkan tepat waktu. Lalu di sini untuk implikasi manajerial. Tingginya rasio leverage mengidentifikasikan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak utang dibanding dengan ekuitasnya. Hal ini menjadi sinyal bagi manajemen perusahaan untuk melakukan perbaikan pada beberapa aspek pengelolaan keuangan. Manajemen perlu secara berkala mengevaluasi struktur modal perusahaan. Tingkat utang yang terlalu tinggi dapat meningkatkan tekanan untuk mencapai target profitabilitas dalam jangka pendek, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas dan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Selain itu, manajemen harus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Transparansi yang tinggi akan membantu mengurangi risiko keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan. Lalu yang kedua, likuiditas yang rendah menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan kas suatu perusahaan. Ini berarti perusahaan mungkin menghadapi kesulitan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Akibat dari masalah tersebut, manajemen akan lebih fokus pada upaya untuk mengatasi masalah operasional yang mendesak, sehingga bisa menunda penyampaian laporan keuangan yang seharusnya dilakukan tepat waktu. Lalu yang ketiga, perusahaan yang memiliki umur baru ataupun sudah lama mungkin telah mengembangkan proses internal yang matang dan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan lebih bergantung pada kualitas sistem dan proses yang diterapkan, bukan pada umur perusahaan itu sendiri. Selain itu, penggunaan teknologi yang modern dalam pengelolaan keuangan
pengelolaan keuangan dan pelaporan mungkin perusahaan baru dan lama untuk mematuhi tenggat waktu pelaporan dengan konsisten. Lalu yang terakhir, ketepatan waktu pelaporan keuangan yang tidak berpengaruh oleh ukuran perusahaan menunjukkan bahwa baik perusahaan besar maupun kecil terlihat tingkat efisiensi yang sama dalam proses keuangan mereka. Hal ini disebabkan oleh penerapan prosedur dan sistem standar yang efektif pada semua perusahaan yang memastikan bahwa laporan keuangan selalu disusun dan disampaikan tepat waktu, tanpa memandang besar kecilnya skala operasi. Lalu ini kesimpulannya, leverage yang diukur dengan rasio DER memiliki pengaruh negatif secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2022. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya leverage mampu mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Yang kedua, variabel likuiditas yang diukur dengan current ratio memiliki pengaruh negatif secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019 sampai 2023. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya likuiditas mampu mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Yang ketiga, untuk umur perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019 sampai 2023. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lama atau barunya umur perusahaan tidak mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Yang keempat, ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2023. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar atau kecilnya ukuran perusahaan tidak mampu mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Lalu untuk keterbatasannya, di sini pada penelitian ini hanya menguji pengaruh leverage, likuiditas, umur perusahaan, dan ukuran perusahaan. Lalu yang kedua, hanya menggunakan rasio DER untuk menghitung tingkat leverage. Yang ketiga, hanya menggunakan current ratio untuk menghitung tingkat likuiditas. Yang keempat, hanya melakukan pengamatan di tahun 2019 sampai 2023. Yang terakhir, hanya menggunakan sampel sebatas pada sektor industri makanan dan minuman saja. Lalu untuk sarannya, diharapkan penelitian berikutnya untuk menggunakan variabel lain seperti auditor report lag, preliminary lag, atau total lag. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sebelumnya. Oke, lebih 10 menit ya, Wanda ya. Iya, Ibu. Oke. Mohon maaf ya, Bu. Hmm, selanjutnya mungkin dari penguji, Pak Dik-Dik ingin menanggapi, Pak Dik-Dik. Silakan Pak Dik-Dik. Atau mungkin Pak Sparta sebagai pembimbing ada yang ingin disampaikan, Pak Sparta? Belum, saya nunggu yang lain uji dulu kan. Belum, Mbak. Mbak video aja langsung. Oke, ini sambil nunggu Pak Dik-Dik, berarti saya dulu ya yang bertanya. Oke, Wanda, saya ini kan baru ini ya join Iya, Bu Vidi. untuk mereview skripsi kamu. Dari yang saya baca, pertama saya ingin menanggapi dari awal dulu. Keterbaruan atau novelty dari penelitian kamu apa ya? Maksudnya dari yang sebelum sempro sama setelah sempro ya, Bu? Enggak, dari penelitian kamu, novelty dari penelitian kamu ini apa di compare sama peneliti-peneliti sebelumnya, keterbaruannya apa? Keterbaruannya itu Mungkin dari dari metodologinya kah, atau dari eh, apa pengukuran yang digunakan, atau tools yang digunakannya? Mungkin kamu ini kamu iya pakai untuk SPSS ya? betul betul Udah old school SPSS, Bu. banget nih. Untuk apa Hmm. namanya dari penelitian
terdahulunya untuk perbaruannya itu pastinya di tahun ya Bu, di 2019 sampai 2023. Lalu saya menggunakan sistem SPSS yang mungkin memang masih terlihat lama, tetapi bisa menggunakan SPSS-nya. Lalu untuk pengujian terdahulunya, untuk variabelnya, variabel kayak misalnya masih leverage atau ukuran perusahaan aja ataupun yang lainnya. Jadi saya lebih mengambil banyak variabel sih Bu. Oke, contoh aja ya. Oke, berarti secara keseluruhan kalau dilihat novelty-nya masih sama lah ya, nggak ada bedanya sama yang lain. Cuman kalau yang lain tuh udah nggak pakai SPSS lagi, mungkin bisa pakai Steta gitu ya, lebih baru lagi. Oke, dari sini Baik Bu. ini saya mau menanggapi ini nanti karena kamu pakai one tail ya, frameworknya yang di bab 2 itu dikasih arah ya. Yang Positif di kan mana kamu Bu? Mohon maaf hipotesis Bu. kamu ini ya ada arah, jadi di framework di bab 2 kan ada framework apa sih kerangka kerangka apa namanya tuh Kerangka kerangka berpikir ya Bu. pemikiran kerangka apa Iya, framework. Nah iya itu kan nggak ada arahnya, ada arah nggak sih itu ada plus ada Bu minusnya nggak di variabel di sejak dependennya menuju ke di panahnya ada ya. iya Bu, tapi di paling akhir bukan di tengah-tengah. Oh oke, karena ini harus sejalan ya antara antara framework sama hipotesis. Karena hipotesis itu H1-nya negatif, berarti Oh, oke, iya iya benar. di frameworknya panah Baik, ada baik, panah minus baik, gitu. baik Bu. Jadi sejalan gitu maksud saya. Baik, Nah, selanjutnya kamu menggunakan di sini ada 5 5 tahun ya. lima betul tahun dari terus pakai 2019 LEN. sampai 2023. Oke, liquiditas. Untuk ketepatan waktu ada measurement yang lain nggak selain dummy? Hanya dummy aja Bu. Hanya dummy aja ya dari Betul. previous tadinya ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau misalnya ada measurement lain, misalnya ada mungkin berdasarkan hari kah atau apa, cut off-nya berapa, normalnya misalnya ya, ada yang pakai 120 hari Iya, asumsinya betul kan. betul. Hmm, hmm. Karena kalau pakai hari Oke, itu terus menggunakan linear berganda nggak sih Bu Vidi? oh, linear berganda maksudnya Maksudnya persamaannya. diuji persamaannya Bu. Emang kamu nggak pakai linear berganda ini? Saya pakai regresi logistik Bu. Iya, itu karena dia dummy kan. Betul. Dummy. Kalau ya kalau misalnya apa nggak pakai, kalau misalnya dia ngukur apa namanya hari, bisa juga ya harinya mungkin apa gitu. Tapi asalkan ada acuannya. Tapi kalau yang saya lihat juga kebanyakan pakai dummy. Dummy ini Iya. ya dummy boleh secara statistik boleh, tapi ya kurang greget aja gitu. nol Ya, baik. sama satu 0 sama 1 semuanya bisa di running ya nggak. Iya Bu. Oke, tapi selama ini kan karena itu acuannya, ya udah nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke, baik Bu. eh Nanti diketik ulang ya, ini outputnya jangan copy paste dari SPSS. Jadi kan kalau ini kan pakai acuannya bahasa Inggris, jadinya kan nol, Betul. nolnya nggak ada, ya kan kosong. Jadi titik. Sedangkan kamu pakai in bahasa kan, nah Betul disesuaikan Bu. aja. Kecuali kalau kamu in English boleh titiknya jadi apa komanya jadi titik. Itu kan Oke. in bahasa. Baik, baik. Baik Bu. Mm, Tuh. Terus tadi ya memang boleh pakai SPSS ya, tapi kalau data keuangan biasanya minimal EView sih. SPSS memang boleh, tapi itulah kalau misalnya kamu pakai Stata, Stata lah ya, sekarang orang banyak pakai Stata,
Itu mungkin bisa jadi novelty-nya di situ gitu. Oke, baik, Bu. Saya coba ya, Bu. So far sih nggak ada isu ya. Cuman saya mau menanggapi implikasi. Berarti ini based on implikasi manajerialnya, cuman apa nih? eh, Apa yang tidak yang berpengaruh, Yang berpengaruh yang diterima hipotesisnya apa? hanya di leverage, Bu. Oke, 0,08 ya. 0,08. Oh, likuiditasnya berpengaruh positif ya, ininya, hipotesisnya. Apanya, Bu? Hipotesisnya Hipotesisnya, sebentar. Untuk hipotesis. likuiditasnya berpengaruh Likuiditas positif. ternyata berpengaruh Betul. Jadi H2-nya ditolak. negatif di sini, meskipun dia signifikan leverage aja yang berpengaruh negatif. Iya, Bu. Ibu maaf, suaranya Hmm, tertinggal, Bu. Apa? Suaranya nggak jelas. Ini kedengeran nggak? Kedengeran, Bu? Udah. Oke. Oke, jadi cuman leverage aja yang hipotesisnya diterima, sementara Diterima, yang lain betul. meskipun signifikan tapi arahnya berlawanan ya. Betul. Oke, nanti nanti dijelaskan aja kayak misalnya umur perusahaan kenapa tidak berpengaruh. Ada kemungkinan ya kalau semakin tinggi memang tingkat kepatuhannya kah atau apanya gitu kan tadi. Tapi jangan di implikasi manajerial. Implikasi manajerial ini hanya yang memiliki pengaruh aja gitu. Jadi yang Oh, nggak oke. signifikan nggak usah dimunculkan, cuman kalau kamu ingin menjelaskannya di ini aja di Di pembahasan ya, ya, hipotesis ya, Bu. di Baik. pembahasan aja pengujian hipotesisnya. Jadi di implikasi manajerial itu kaitkan dengan yang terjadi di lapangan yaitu consumer good kan. Misalnya kayak likuiditas kan dia berpengaruh itu meskipun hipotesisnya nggak diterima. Jadi eh, jadi dikaitkan tuh kenapa sih berpengaruh negatif di lapangannya antara likuiditas dengan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan gitu. Baik, Bu. Ya, kaitkan dengan perusahaan yang kamu teliti. Jadi jangan secara normatif aja gitu. Kalau Baik, ini kan Bu. secara normatif ya, nggak khusus ke dalam objek yang kamu teliti gitu. Terus hasilnya sih nggak ada isu ya saya ya, cuman saya berharap ada novelty yang lebih aja. Terus ya keterbatasan, keterbatasannya tolong disesuaikan keterbatasan. Kamu bikin keterbatasan dan saran ya. Oke, jadi langsung ya Iya, keterbatasan Bu. menjawab saran. Oke, nggak Iya, apa-apa. sebenarnya kemarin pas partai juga udah apa namanya minta skripsinya diubah, dipisah, Bu, keterbatasan sendiri, saran sendiri. Cuman sudah terlanjur disubmit ke pihak eh, akademik. Jadi nanti saya akan revisi. Oke. Ya. Oh, kalau umur perusahaan ini kamu pakai pada saat listik atau pada saat IPO ya? Pada saat dia eh IPO IPO, Bu. batasannya IPO ya. Mm-mm. Jadi tahun penelitian dikurang tanggal IPO. Ya, itu saya pakai itu untuk pengukuran umur umur perusahaan. Kamu bisa kutip ini saya apa Jurnal Ibu jurnal ya. saya Oke, baik. juga. Cek lagi ada siapa tahu ada jurnalnya Pak Dik-Dik juga ya, bisa disitasi. Ada kok jurnal Pak Dik-Dik juga ada yang internasional. Karena saya juga ada yang internasional Scopus gitu. Oke. Dari saya sih itu aja ya. Mungkin dari Pak Dik-Dik bisa ada pertanyaan Pak Dik-Dik. Wanda udah catat semuanya ya? Sudah, Bu. Oke.
Pak Dik-Dik, ada pertanyaan? Kayaknya melalui chat tuh, Vidi. Nggak ada Pak, saya sudah cek Pak. Chat juga nggak Ada ada. nggak? Di Bapak ada nggak? Kalau di saya nggak ada, cuman bilang Oh, saya di perjalanan. harusnya dia kan minta diganti itu. Oke, Ini via chat room itu ya. Saya nggak itu ada ya. chat room Ayu, nggak ada. Chat room saya sih mana nggak tuh? ada. Ya Mungkin mau apa nggak ada saya? juga. Ada kalimatnya. Pak Dik-Dik ngechat di chatroom sedang di perjalanan ke IBF, nggak on cam. Chat roomnya di mana? Chat roomnya di mana tuh? Di chatroom bawah, Pak. Mana chat Heeh. roomnya? Ada chat roomnya. Anda kalau Iya, ketepatan Bapak. waktu kamu ukurannya apa sih? Kenapa, Ya Pak? Pak Dik-Dik, silahkan Pak Dik-Dik. Ketepatan waktunya kamu ukurannya apa itu? Skalanya. Nominal, Pak. Dami, Dami bukan sih? Iya, Dami skalanya nominal. Maksudnya gimana dami skalanya nominal tuh? Jadi kalau tepat waktu itu 1, kalau nggak tepat waktunya ditulisnya 0, Pak. Gitu. Nah, sekarang rata-rata sampel, rata-rata penelitian kamu tuh tepat waktu atau nggak tepat waktu? Kebanyakan sebesar 92%nya tepat waktu, Pak. Oh, kebanyakan tepat waktu ya? Iya, Pak. Coba bisa ditampilkan nggak itu ya? Tepat waktu di mana? Sebentar ya, Pak, lagi loading. Gimana Anda? Udah belum? Belum, Pak. Sebentar. Yang PGTK ada? PGTK? Ini, Pak, sudah kelihatan, Pak. Nah, sebelum kamu masukkan ke angka 1, gimana ceritanya tuh? Oh, ke 1, gimana ceritanya? Iya, jadi kan di latar belakang tadi kan sudah saya kutip juga ya, Pak, dari surat edaran Bursa Efek Indonesia per periodenya. Jadi saya melihat dari situ, Pak. Ya kamu bisa mengkategorikan itu 1 dari mana? Pakai hari atau gimana? Pakai ini, Pak, dari surat edaran ini. Gimana? Gimana? Bentar.
Apakah sudah terlihat, Pak? Enggak. Nggak bisa masuk ke angka satu dari mana tuh, siapa yang tahu tuh? Angka satu tadi ya, satu dari mana? Lihat tadi ini. Iya, jadi ini kan saya cek dulu nih Pak untuk data tahun 2019. Pertama saya ngerjain 2019. Lalu di sini saya cek kayak misalnya CPIN. Di sini kan ada kodenya. Lalu di surat edaran ini juga sudah sudah ada list-list perusahaan-perusahaan mana aja yang termasuk belum menyampaikan laporan perusahaan tepat waktu. Oh, itu. Ini Pak. Jadi setiap tahun di Bursa Efek itu udah kelihatan Pak perusahaan mana aja eh yang dikasih surat apa namanya? Dikasih surat Terus terlambat sama untuk dendanya. hasil penelitian kamu gimana? Jawaban yang tepat waktu gimana? Kenapa Pak? Hasil penelitian kamu bagaimana? Itu variabel-variabel yang ketepatan waktu yang berpengaruh apa aja? Yang berpengaruh hanya leverage Pak. Variabel itu apa ya? Eh, Bentar, Pak. Leverage itu untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utangnya. Jadi kalau misalnya eh, rasionya tinggi itu berarti perusahaannya mengalami kesulitan untuk melunasi utangnya Pak. Kayak misalnya kan saya pakai DER. DER itu kan rumusnya hutang dibagi modal. Jadi kalau misalnya hutangnya lebih besar, rasionya akan lebih besar. Kalau rasio lain nggak berpengaruh? Enggak, Pak. Kenapa? eh Kalau yang lain nggak berpengaruh itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Pak, di bagian apa namanya pembahasan hasil hipotesis. Jadi kemungkinannya pas memang sebenarnya secara teori kalau untuk si likuiditas ini kan eh, likuiditas likuiditas yang tinggi menjelaskan bahwa perusahaan mempunyai lebih banyak aset lancar dibandingkan kewajiban lainnya. Jadi kalau misalnya dari penelitian saya, perusahaan yang likuiditasnya tinggi tidak tidak cen- tid- yang tidak cenderung tidak merasakan urgensi untuk segera menyelesaikan laporan keuangan mereka. Karena perusahaan tidak berada di bawah tekanan untuk segera memenuhi kewajiban keuangan yang mendesak. Hal ini menyebabkan manajemen merasa lebih leluasa dalam mengatur waktu penyusunan laporan yang pada akhirnya dapat berkompetensi menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan. Oke, dari setelah semua pembahasan, ada nggak yang menurut kamu kekurangan deskripsi kamu itu apa? Keterbatasannya keterbatasannya ini Pak, penelitiannya cuma menggunakan rasio DER untuk menghitung referensi. Mungkin nanti bisa pakai yang lainnya kayak misalnya DAR. Terus untuk si likuiditasnya hanya menggunakan current ratio, mungkin nanti bisa ditambahkan untuk quick ratio. Lalu ini cuma ngambil sampel sebatas sektor industri makanan dan minuman saja, Pak. Jadi nanti kalau misalnya penelitian selanjutnya mampu bisa mengambil sektor lainnya gitu. Terus juga di sini hanya di tahun 2019 sampai 2023, mungkin yang berikutnya bisa 10 tahun kayak misalnya 2014 sampai 2023. Terus di sini saya itu cuma menguji refleks likuiditas umur perusahaan dan ukuran perusahaan
yang karena tadi sesuai dengan uji Hormes kan cuma berpengaruh sebesar 12% ya. Nah, 80% lainnya itu dari variabel yang lain mungkin bisa ditambahkan seperti reputasi KAP, pergantian auditor, profitabilitas, dan struktur kepemilikan. Oke, udah cukup. Bu Vidi, silakan Bu Vidi. Oke, terima kasih Pak Dik-Dik. Mungkin dari Pak Sparta selaku pembimbing ada yang mau ditambahkan, Pak? Terima kasih Bu Vidi atas kesempatannya. Pertama, saya ucapkan selamat kepada apa, Saudari Wanda ya untuk ikut ujian sidang skripsi. Ya, mudah-mudahan lancar ke depannya. Untuk Amin, amin. perbaikan nanti kamu apa tolong dipenuhi semua rekomendasi dari Bu Vidi sama Pak Didik ya supaya Baik, Pak. diterima lebih baik ya ke depan itu. So, lebih sempurna ya. Dan eh, apabila kamu selesai ya, eh, nanti jangan terlalu lama, paling lama 2 minggu lah diperbaiki ya. Karena Baik, Pak. wisuda itu sekarang wisuda itu harus setelah wisuda harus mengoreksi skripsi. Kalau nggak ada koreksi skripsi, kamu nggak bisa ikut wisuda. Baru nyatakan lulus ya. Baik, Jadi Pak. kalau misalnya sekarang lulus terus kamu nggak koreksi selama sebulan, berarti nggak udah nggak lulus dan memberikan apa ijazah dan juga nggak bisa ikut wisuda. Jadi segera mungkin kalau bisa. Saya nggak tahu kapan terakhir daftar wisuda. Saya tanya aja ke akademik dia. Iya, Pak. Itu Baik, aja, nanti saya ya, tanyakan itu ke aja Mbak Vidi akademik. ya. Oke, terima kasih Pak Sparta. Iya. Wanda, boleh Iya, Bu. dulu ya, kita mau diskusi dulu. Nanti tunggu dari akademik akan manggil balik. Ya, Baik, baik, Bu. Saya izin lift ya, Bu. oke. Ya, silahkan. Ya, halo. Yang ini Ayu atau siapa? Ayu, Bisa Bu. di-share? Oke, penilaiannya ya. Iya, Oke, dari saya 80 yuk. 80. Untuk Pak Sparta, Sama Vidi aja. Saya ya sama Vidi aja. sama kayak Bu Vidi. Iya. Pak Dik-Dik. Halo, Pak. 80 ya? Iya, Bapak berapa, Pak, untuk penilaiannya? 80. Oh, 80. Ya. A minus, Ibu. Ah, masa A minus? Bukan Bu, Iya, bukan. 80 semua. A saja deh, Ibu. A saja, A saja. 80 semua. Oh, oke, ya udah bisa dipanggil lagi ini 2 minggu ya Pak Sparta ya. Ya, Ayo tolong Mbak, ditulis di nanti berita itu acara apa? 2 minggu Mbak, ya. Mbak, Mbak Ayu kapan daftar wisuda? Wisuda kapan? Daftar wisuda? Gimana, Pak? Daftar wisuda terakhir kapan? Wisuda tanggal 23. Nah, berarti Wisuda apa? tanggal 3, Pak. Berarti tanggal 8 November tuh 2 minggu lagi itu. Iya. Masih ada yudisium yang ketiga ya. Ada masih ada. Ada Ibu hari Oke. Rabu, Bu. Besok iya hari Rabu. Oke. Oke, udah panggil yuk. Ya, Ibu, lagi dipanggil sebentar.
Wanda sudah join ya, Ibu? Ya, Oke, Wanda. Bu Vidi saya Oke. nggak ikut, saya lagi jalan lagi nih. Oh ya, sama saya juga di jalan. Oke. eh Ya, Wanda, gimana kira-kira Wanda? Guys ya, jam 11 Dengan ya. hasil tadi pemaparannya, terus kamu defense-nya, terus cara kamu menjelaskan, kira-kira kamu ngerasa confidence nggak untuk lulus hari ini? Confidence, Bu. Insya Allah. Oke, bagus, bagus. Oke, Wanda, berdasarkan hasil diskusi kami dari pembimbing dan juga tim penguji, Pak Dik-Dik dan saya, kami sepakat menyatakan kamu lulus dan ada beberapa catatan yang harus kamu revisi. Silahkan direvisi. Jangka waktunya adalah 2 minggu. 2 minggu itu selesai, bukan 2 minggu baru diserahkan kepada penguji ya, tapi 2 minggu itu udah kelar semua revisiannya. Dan ini tercatat di berita acara sidang. Jadi Baik, kamu harus Bu. komit dengan itu. Kamu dinyatakan lulus dengan nilai A. Ya, Baik, selamat Bu. Aku menyandang gelar sarjana akuntansi SAK dari STI Indonesia Banking School dengan akreditasi unggul. Sekali lagi semoga sukses ya ke depannya dengan gelar sarjana akuntansi yang sudah kamu peroleh. Jaga nama baik institusi dan sebarkan kebaikan dan promosikan IBS. Nah, untuk baik, Pak Sparta selaku dosen pembimbing, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Sparta? Pak Sparta lagi ini ya. Pak Sparta masih ada? Saya ada. Oke, ada yang mau disampaikan Pak Sparta Enggak, sebagai pendidik dosen dulu, pembimbing? pendidik dulu, Kak. Pendidik udah. Pak Dik lagi di jalan, Pak. Oh iya, iya, oke, oke. Saya Oke, Bapak makasih. sebagai pembimbing. Pertama, kita selamat ya buat Wanda ya. Dan pada hari ini. Namun lulusan itu sangat tergantung pada koleksi skripsinya. Apabila skripsi nggak dikoreksi, berarti statusnya gantung bisa dan nggak lulus. Yang kedua juga tadi saya sampaikan juga saat sudah harus koreksi skripsi. Segera mungkin dikoreksi selama ini. Prioritas utama lah. Ini ada alasan lah, alasan karena pekerjaan apa harus koreksi. Yang ketiga, kamu IP kamu berapa itu? 3,3, Pak. 3,3 ya. Jadi yang paling berat itu mempertanggungjawabkan IPK saat bekerja ya. Itu aja. Mungkin kamu bisa mempertanggungjawabkan karena pekerjaan itu kan sebagian kecil dari ilmu kamu pelajari di bangku kuliah ya. Jadi saya kira bisa lah ya. Tapi kan pada saat rapat semacam kan juga berpikirnya kan nggak bisa kita berrekayasa lah, berrekayasa. Jadi itu sesuatu yang kita dari Allah dan kamu harus tahu semakin banyak kamu baca itu semakin bagus logik berpikirnya. Semakin sedikit kamu pelajari semakin kurang logik berpikirnya. Meskipun secara basic bisa, tapi tidak bisa kedalaman sulit. Itu yang kamu pertanggungjawabkan. Karena bagi di kampus itu nilai itu gampang ya, bagi zaman sekarang ya. Jadi IPK apa semua masa IPK atas 3 semua ya. Sekarang di bawah 3. Kalau saya dulu mungkin 10% di atas 3, 10% di bawah 3 ya. Kalau sekarang mungkin 5% di bawah 3, 90% atas 3. Jadi sekarang tuh nggak ada arti IPK tuh udah nggak ada di dunia praktek itu nggak ada arti IPK. Yang artinya lah kemampuan kompetensi kamu dalam bekerja. Itu penting ya. Betul. Jadi tolong kamu tunjukkan itu ya. Dan suatu saat nanti kalau kamu nggak bisa bekerja, jangan salahkan Indonesia Baking School. Karena nggak belajar apa itu gantung salah kamu sendiri. Ya. Mudah-mudahan kamu sukses bekerja dan dengan yang baik mater dan salam ke keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Sparta. Itu ya Wanda, pesan dari kami untuk kamu ke depannya. Semoga sukses, Amin. Terima kasih, Bu. jaga nama baik
IBS dan promosikan IBS kepada keluarga, saudara, karena kita sekarang udah unggul dan kamu salah satu yang beruntung bisa lulus pada tahun ini di saat akreditasi prodi akuntansi sudah unggul. Oke, saya akhiri sidang skripsi pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih izin Mbak live Vidi ya, ya. Bapak. Iya. Iya, Mbak terima kasih ya Bu Ayu, Vidi, Wanda, Iya, dan terima sampai kasih. Dik. Terima kasih Bu Vidi, Pak Sparta, Pak Dik-Dik. Sama-sama. Bapak terima kasih ya Pak. Sama-sama Mbak Ayu. Terima kasih Mbak Binda ya. Iya Pak. Pak saya izin live ya Pak. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Wanda jangan keluar dulu ya. Oh iya baik.